Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Idapar. Jadi di video hari ini aku masih membahas tentang seputar promil. Cuman kalau di video hari ini aku lebih membahas ke arah suplemen yang dikonsumsi atau obat yang dikonsumsi supaya menunjang kesuburan untuk pria ataupun perempuannya. Oke, langsung aja ke topiknya. Jadi kan memiliki momongan itu memang udah jadi impian bagi sepasang suami istri gitu ya. Dan di sini aku mau membahas tentang suplemen yang memang dikonsumsi untuk promil, dan di sini aku juga pernah konsumsi sebelumnya. Maka dari itu aku pengen sharing ke kalian semua untuk apa sih suplemen ini, dan memang tujuannya itu berpengaruh banget nggak sih, berefek banget nggak sih untuk kelangsungan dari program kehamilan yang akan dijalankan. Oke, jadi di sini aku mau membahas lebih spesifik tentang suplemen yang pernah aku konsumsi sebelumnya. Yang aku konsumsi waktu itu adalah suplemen asam folat dan juga vitamin E. Itu dua suplemen yang aku konsumsi. Dan di sini pasti kan harus tahu dulu siapa sih yang harus mengkonsumsi suplemen tersebut. Yang harus mengkonsumsi suplemen tersebut adalah sepasang suami istri, karena jangan sampai istrinya aja ataupun suaminya aja. Karena di sini kedua-duanya itu penting banget untuk meningkatkan kesuburan. Jadi nggak salah satu doang yang harus meningkatkan kesuburan, tetapi di dalam program promil ini harus dua-duanya meningkatkan kesuburan juga. Nah, antara asam folat dan vitamin E ini itu memiliki peranan yang berbeda. Jadi tuh misalkan asam folat untuk pria fungsinya apa, dan asam folat untuk wanita itu fungsinya apa. Jadi memang dua suplemen ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi kalau misalkan dikonsumsinya itu secara bersamaan, mereka memiliki kekuatan ataupun semacam bisa lebih mempercepat untuk meningkatkan kesuburan antara suami istri yang sedang melakukan program kehamilan. Nah, dan di sini aku mau nyebutin gitu beberapa fungsi yang memang lebih spesifik untuk fungsi asam folat tersebut. Kalau misalkan untuk laki-laki itu bisa meningkatkan kualitas sperma. Jadi pasti ada perbandingan, ada perbedaan antara yang mengkonsumsi asam folat dan yang tidak mengkonsumsi asam folat. Jadi itu spermanya bisa lebih berkualitas sehingga bisa mempercepat terjadinya pembuahan di sel telur wanita. Kalau misalkan untuk wanita itu sih lebih meningkatkan kesuburan juga. Jadi itu hanya untuk persiapan saja, persiapan pertumbuhan janin ataupun persiapan pada saat pembuahan gitu. Itu fungsi dari asam folat untuk perempuan. Oke, yang selanjutnya itu adalah vitamin E. Jadi vitamin E ini memiliki fungsi yang sangat penting juga. Yang pertama yaitu mencegah penurunan ovulasi. Terus yang kedua bisa menebalkan dinding rahim. Jadi tuh kalau misalkan sebelum adanya janin itu kan terbentuk embrio. Nah, embrio ini biasanya menempel pada dinding rahim. Semakin tipis dinding rahim itu semakin sulit embrio untuk menempel. Jadi kalau misalkan dinding rahimnya tebal itu lebih memudahkan embrio untuk menempel sebelum menjadi janin yang sempurna gitu bentuknya. Terus yang ketiga itu juga meningkatkan kualitas sperma. Jadi penting banget gitu kualitas sperma dalam masa program kehamilan ini, karena kan ketika si spermanya lebih bagus itu lebih kemungkinan besar terjadinya pembentukan sel telur yang sempurna gitu, yang biasanya cepat tumbuh menjadi embrio kemudian janin yang sempurna juga. Jadi konsumsi vitamin E juga penting untuk program kehamilan ini. Oke, jadi itu adalah seputar fungsi dari asam folat dan vitamin E. Tapi buat teman-teman yang memang mau lebih memastikan lagi konsumsi apa sih yang baik untuk program kehamilan, bisa dikonsultasikan ke dokter kandungan ataupun bidan yang memang menangani masing-masing program kehamilan. Terus untuk konsumsi suplemen ini berdasarkan pengalaman yang aku udah
lakukan waktu dulu. Jadi aku memang konsumsi kombinasi asam folat dan juga vitamin E itu masing-masing 1 kali 1. Jadi itu kita konsumsinya hanya 1 tablet dalam sehari, dan aku konsumsi sebelum tidur karena memang lebih efektif aja gitu kalau sebelum tidur. Dan di sini aku konsumsi itu berbarengan dengan suami karena kita kan sama-sama ingin meningkatkan kesuburan. Jangan salah satu saja gitu yang mengkonsumsi suplemen tersebut, harus kedua-duanya supaya lebih efektif dan lebih mencapai keberhasilannya juga lebih memungkinkan, lebih cepat juga gitu insya Allah ya. Dan juga bisa lebih, istilahnya tuh lebih sempurna lah, karena kedua-duanya berusaha untuk menyuburkan masing-masing kesuburan masing-masing gitu. Dan aku juga mau ngasih tahu, jadi orang dikatakan memiliki masalah infertilitas ataupun gangguan kesuburan itu yang sudah berapa tahun menikah nggak punya momongan gitu. Jadi orang yang bermasalah itu misalkan udah 1 tahun menikah tetapi dia melakukan hubungan seksual secara teratur dan belum juga memiliki keturunan, itu bisa dikatakan memiliki masalah infertilitas. Cuman bisa dengan bantuan-bantuan yang lain, yaitu kayak pola hidup sehat, kemudian olahraga, konsumsi suplemen, check up ke dokter kandungan, misalnya ada kendala apa, kenapa selama 1 tahun itu belum juga memiliki keturunan, sedangkan sudah melakukan hubungan secara teratur, maksudnya secara teratur itu sesuai kebutuhan gitu, dan juga sudah selama 1 tahun jaraknya gitu, itu bisa dikatakan memiliki gangguan. Kalau misalkan baru 6 bulan, 7 bulan, itu bisa masih istilahnya belum bisa dikatakan kalau pasangan tersebut memiliki gangguan infertilitas. Jadi pada saat program kehamilan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, karena kan sebelum kita promil itu kan memang harus benar-benar fit banget tubuh kita, tubuh pasangan juga. Nah diantaranya yang pertama, hindari aktivitas yang kurang baik. Jadi istilahnya yang sering nongkrong malam, yang sering begadang, itu nggak usah dilakukan terlebih dahulu, karena tubuh kita sedang mencoba untuk melakukan pola hidup sehat, jadi supaya kesuburannya bisa lebih baik. Terus yang kedua, yang suka merokok ataupun minum minuman keras ataupun alkohol, itu juga dihentikan terlebih dahulu, karena sudah jelas-jelas itu bisa menurunkan kesehatan, yang memicu kesuburan juga bisa lebih lama, karena istilahnya kita sedang mencoba supaya tubuh kita bisa subur lebih cepat, dan sedang mencoba untuk memulihkan tubuh kita supaya lebih fit dan kesuburannya juga bisa lebih baik dan lebih sempurna. Jadi harus dihindari hal-hal yang seperti itu. Dan yang terakhir, ada tips-tips untuk meningkatkan kesuburan supaya lebih efektif. Pokoknya tuh yang benar-benar harus banget prepare sebelum program kehamilan. Pertama, kita harus medical check up dulu gitu. Medical check up misalkan ke dokter kandungan, kita konsultasikan keluhannya apa dan seperti apa, kemudian obat-obatan ataupun suplemen yang dikonsumsi yang bagaimana, yang dosisnya sesuai dengan tubuh kita gitu, ataupun yang baik untuk kesuburan kita. Jadi itu bisa dikonsultasikan terlebih dahulu. Terus yang kedua, kita harus mengetahui masa subur kita gitu. Jadi kalau dulu aku itu menggunakan aplikasi, jadi bisa menghitung siklus menstruasi pada saat kapan masa subur kita. Jadi kita bisa melakukan hubungan, karena pada saat masa subur itu lebih efektif dan juga lebih bagus untuk pembuahan yang lebih sempurna gitu pada saat masa subur wanita. Tingkatkan frekuensi berhubungan. Jadi untuk meningkatkan frekuensi berhubungan juga bisa meningkatkan kesuburan, asalkan jangan setiap hari, karena setiap hari juga tidak baik untuk berhubungan yang sedang melakukan program kehamilan khususnya. Terus tingkatkan kesuburan. Nah kalau untuk peningkatan kesuburan ini bisa dengan berolahraga, kemudian pola hidup sehat, dan konsumsi makanan yang sehat pastinya, seperti sayur-sayuran, kemudian intinya pola makan ya, pola makannya juga harus dijaga untuk orang-orang yang memang sedang program hamil. Kelola stres dengan baik. Jadi kalau misalkan ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang memang sedang melakukan program hamil, semakin stres itu semakin tidak baik, karena semakin tidak sehat pola pikir, kemudian tubuh juga kan bisa
drop juga kalau misalkan lagi stres. Apalagi kalau misalkan stres berat itu sangat tidak dianjurkan banget gitu. Jadi kan bisa mengganggu program kehamilan tersebut. Jauhi rokok, kemudian alkohol, karena memang itu udah jelas banget ya dari tadi juga udah aku bahas itu bisa bisa menurunkan kesehatan dan sangat tidak efektif banget gitu untuk orang-orang yang lagi promil tapi mereka masih merokok dan juga masih mengkonsumsi alkohol. Sekian video dari aku, semoga video yang tadi aku share juga bisa bermanfaat. Buat kalian yang mau tanya-tanya boleh langsung komen aja. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel itu aku. Buat teman-teman yang ingin lebih detail, kemudian ingin lebih memastikan, bisa cross check dulu untuk info-info yang aku share di video. Dan buat teman-teman yang udah nonton, makasih banyak. See you on my next video.